Orang Indonesia itu sangat suka semuanya serba tertulis. Itu sampai aturan yang semestinya tidak diatur, ditulis lah. Kita punya tradisi bahwa semua regulasi, semua aturan itu harus tertulis. Saya mau bilang bahwa kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang punya persepsi itu. Bahwa hukum itu tumpulnya ke atas dan tajamnya ke bawah. Ini adalah satu fenomena yang saya kira kita tidak boleh menutup mata. Dan ini menjadi satu hal yang seringkali juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Ya. Ketika hukum bekerja di ruang nyata, seringkali hukum berhadapan dengan situasi-situasi tertentu yang akhirnya bisa jadi begitu tadi memunculkan bahwa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa bisa begitu? Nah, hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan, maka yang terjadi adalah pola relasi kuasa. Hal yang perlu kita dasari adalah tadi bahwa negara hukum itu adalah negara yang memberikan jaminan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia tadi salah satu pilar pentingnya. Karena itu menjadi pilar penting, maka apa yang dilakukan oleh warga negara itu harus dipahami sebagai bagian dari hak warga negara. Apa perbedaan yang mungkin bisa dijelaskan secara eksplisit mengenai ini negara hukum, ini negara non-hukum? Ya. Atau apa Pak itu? Apa namanya? Ya, letak perbedaannya Letak ada di mana, perbedaan dan sebutan untuk negara non-hukumnya itu apa Pak? Pak? Mungkin bisa dicontohkan contoh negaranya Ya. seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya hampir bisa kita pastikan kayaknya enggak ada ya negara yang tidak punya hukum. Tidak punya. Iya, atau artinya negara tidak punya aturan, tidak punya regulasi. Ya. Pasti dalam kerangka kita kehidupan bermasyarakat gitu ya, apalagi berbangsa dan bernegara, kita butuh dong aturan gitu ya. Iya, betul. Nah, cuma masalahnya makna aturan, makna hukum itu ada yang memaknainya sebagai harus ditulis, harus tertulis, atau ada juga yang tidak tertulis, yang kemudian disebut sebagai kebiasaan. Atau yang disebut sebagai hukum adat. Ya kan? Jadi seringkali kadang bahwa hukum tidak harus dimaknai sebagai sesuatu dokumen yang tertulis loh. Jadi kan kita seperti kita di kuliah nih, nggak pernah kan ada satu aturan yang mengatakan bahwa kuliah itu gitu ya harus mengenakan pakaian. Nah, Nggak ada. Iya. Sejauh ini ya nggak Iya ada. kan? Iya. Dan nggak ada karena orang menjadi sangat mafhum soal itu. Nah, tetapi ternyata ada juga negara-negara yang punya tradisi tertulis gitu ya, semua-semuanya serba terdokumentasi, terkodifikasi, dan ini adalah ciri-ciri negara-negara yang disebut sebagai negara-negara civil law. Civil law. Civil law, ya. Civil law. Nah, ini karena kita dulu menganut tradisi Belanda, dan Belanda itu adalah bagian dari tradisi yang civil law, maka kita ini punya tradisi semuanya serba tertulis. Ya, semuanya serba tertulis. Mulai dan sepertinya salah satu ciri orang berkuasa adalah orang bisa membuat aturan. Yeah. Dan bikin aturan, bikin undang-undang, bikin peraturan ya. Bayangkan kita ini, tadi kalau kita ngomongin soal cabang eksekutif, di cabang eksekutif saja, mulai dari presiden punya peraturan presiden. Perpres. Kemudian menteri punya peraturan menteri. Padahal menteri bagian dari eksekutif. Ya. Kemudian ada istilah lagi peraturan pemerintah. Bayangkan, ya ada berapa jenis peraturan perundang-undangan di satu cabang itu tadi. Kemudian di desa ada peraturan desa, peraturan RT, di kampus ada peraturan universitas, kan begitu. Bahkan saya seringkali guyon nih ya, bercanda dengan teman-teman di kelas, orang Indonesia itu sangat suka semuanya serba tertulis. Kalau saudara main ke SPBU, masuk ke toiletnya, itu sampai aturan yang semestinya tidak diatur, ditulis lah.
Iya, Di musola. Di musola Iya. bahkan iya. Kamu berarti sepemikiran sama saya baru iya juga ya ini di musola juga ada loh. nah, jadi kita punya tradisi bahwa semua regulasi, semua aturan itu harus tertulis. Tertulis. Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Udah kebiasaan ditulis. Iya, padahal mestinya kan kita buang dong di tempat sampah karena itu memang pada tempatnya. Diperuntukkan untuk itu ya, Pak? Iya. Nah, ada juga negara-negara yang tidak punya tradisi semua-semuanya tertulis. Contohnya, atau ada tradisi yang didasarkan pada kebiasaan. Salah satu negara tua atau negara yang jadi rujukan adalah Inggris. Jadi, di Inggris itu minim ada peraturan yang dibuat oleh negara secara tertulis. Kenapa? Karena Inggris itu menggunakan sistem kebiasaan. Atau yang kemudian kalau tadi kita sebut civil law, maka Inggris itu masuk dalam barisan common law. Common law. Ya, jadi hukumnya didasarkan pada kebiasaan, kepada adat istiadat gitu ya. Makanya barangkali di Inggris eh, kehidupan bermasyarakat itu ya lebih ditentukan karena kebiasaan, dan kebiasaan baik itu menjadi sesuatu yang mengikat gitu. Sehingga tidak banyak orang harus dipaksa dengan ditulis. Kan kita aja setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengenakan helm. Helm. Padahal sebenarnya kalau boleh ditanya, kita pakai helm itu karena takut oleh regulasi itu. Nah, kan apa karena apa? Padahal kan tujuannya mulia kan? Iya, betul. Iya, tujuannya Tujuannya adalah keselamatan. keselamatan, kan begitu. Perlindungan ya, Pak ya? Iya. Kok kamu tahu banget? Tapi kenapa kita tidak mau, atau lebih sering kita melihat orang seringkali enggan untuk mengenakan helm? Kembali pada konsep yang awal. Karena manusia itu kan adalah makhluk yang Makhluk yang memang ingin berkuasa. Iya. Nah, maka hukum menjadi sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Baik. Berarti Sedikit mulai tercerahkan ya, Pak ya. Jadi Iya. kita benar-benar diajak untuk kembali ke awal dari urutan mulai dari negara, hukum, hukum, negara hukum, negara hukum. dan lawan dari negara hukum atau di apa ya identitas negara lain kalau bukan menganut hukum sebagai dasarnya apa Pak? Ya itu tadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya, Kalau civil sebenarnya law, itu juga bagian dari negara hukum ya. Oh, Tetapi kalau lawannya ya negara, kalau tadi disebut sebagai negara kekuasaan ya. Oh, iya. Jadi negara yang didasarkan asal suka sama suka. Sama suka. Kan negara kekuasaan kan. Iya, iya betul. Kalau rajanya suka, dipakailah itu. Kalau rajanya nggak suka, nggak dipakai itu. Jadi Oke. dasarnya adalah asal raja senang. Raja Kembali senang. ke kekuasaan. Iya. Kekuasaan. Atau kalau di kita nih asal bapak senang kan. Jadi kekuasaan. Karena nggak ada aturan yang mengatur bagaimana kita harus hidup bermasyarakat berbangsa. Yang penting orientasinya adalah asal bapak senang. Asal Bapak senang. Asal presiden senang, asal raja senang, itu negara kekuasaan sesungguhnya. Kekuasaan yang paling tertinggi ya, Pak ya. Ya. Penguasa yang paling tertinggi. Iya kan sekarang banyak banget tuh tren-tren lo punya kuasa. Nah, Oke, Pak. Kita lanjut ya, Pak ya. boleh. Oke, Silakan. kita tadi sudah cukup panas ini ya, Panas membahas ya. itu. Baru definisi Iya, baru definisi. dan prinsip. Yang kemudian saya juga akhirnya tertarik, Pak. Tadi kita membahas mengenai unsur-unsur hukum ya, Pak ya. Ada beberapa pilar. Kemudian Bapak tadi sempat mencetuskan bahwasanya sempat mengatakan bahwasanya kan kebijakan itu dibentuk ketika memang kebijakan itu tujuannya untuk kemuliaan ya, Pak ya. Kebijakan yang mulia. Nah, saya tuh pengen lebih mengerucut lagi kepada suatu fenomena, Pak. Dulu saya sempat tertarik di tahun 2015-an, itu ada kasus di Indonesia, kasus seorang nenek yang dituduh atau mungkin ada kasus kenyataannya seperti itu, Pak, mencuri. Dan itu namanya Nenek Asyumi, Bapak mungkin Ya. pernah mendengar. Viral banget ya Iya, pada masa dulu itu. viral banget pada masanya. Dan mungkin itu acap kali dibahas oleh segelintir orang seperti itu ya, Pak ya. Nenek Asyumi ini kan memang ditahan selama 1 tahun dan mendapatkan denda ya, Pak ya, kurang lebih kalau tidak salah 500 juta rupiah. Nah, jadi saya mengingatkan saya, ada nih yang mungkin sering terdengar di telinga masyarakat mengenai hukum itu
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, menurut Bapak sendiri mendefinisikan ini tuh seperti apa dan ketika ini kan seringkali disebutkan oleh masyarakat Indonesia ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak ini apakah memang hukum itu benar adanya seperti yang dikatakan di kalangan masyarakat ini atau tidak? Atau Bapak sendiri punya makna tersendiri terhadap kata-kata itu, Pak? Ya, eh, apa yang tadi disebut dengan saya tidak tahu apa yang perlu kita simpulkan dari tadi ya, tetapi saya mau bilang bahwa kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang punya persepsi itu, Iya. bahwa hukum itu tumpulnya ke atas dan Tajam tajamnya ke bawah. ke bawah. Tadi tahun berapa? 2015. Kalau kita tarik, kayaknya masih relevan kan? Masih, Pak. Iya kan? Karena seperti yang Bapak bilang tadi di awal kan ya, Bapak Wildan Humedi mengatakan bahwasannya kita dari bangun tidur sampai mau Tidur tidur lagi. itu juga masih Berkaitan ya? berkaitan dengan hukum. Iya. Apalagi di Indonesia, yang sekali lagi ya, notabene adalah Negara yang negara hukum. negara hukum Negara yang hukum. apa harus ditulis. Iya, Apa-apa sudah ada harus- pasalnya loh Iya, Sobat Dakwah. Iya. Itu terpatri dalam Undang-Undang Dasar. Patri. Ya. Jadi kalau tadi bicara soal tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Nah, ini adalah satu fenomena yang saya kira kita tidak boleh menutup mata. Dan ini menjadi satu hal yang seringkali juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Ya. Nah, persoalannya kenapa bisa begitu? Nah, kita harus bisa membedakan dua hal ya. Bagaimana hukum dan bagaimana bekerjanya hukum. Oke. Sekali lagi, Bagaimana Bagaimana hukum hukum, dan bagaimana bekerjanya hukum. bekerjanya hukum. hukum. Iya, karena hukum kan tidak bekerja di teks. Di teks, baik. Hukum tidak hanya bekerja di undang-undang. Hukum itu bukan hanya simbol mati yang dipajang, dirak gitu kan? Ya. Dipajang, kemudian dipublish atau disosialisasikan. Tapi hukum itu juga bekerja dalam ruang masyarakat kita. Hukum itu juga bekerja sebagai satu mekanisme untuk menertibkan tadi. Nah, dalam rangka hukum menertibkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hukum itu bekerja di ruang nyata sesungguhnya. Nah, ketika hukum ini bekerja di ruang nyata, dinamikanya luar biasa. Satu, dia dihadapkan pada satu dimensi ruang yang mau tidak mau harus diinterpretasikan, harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan? Tentu aparat penegak hukum. Kita bisa tahu nih, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, kan begitu ya? Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum atau bekerjanya hukum tadi. Nah, persoalannya adalah ketika hukum bekerja di ruang nyata, nah seringkali hukum berhadapan dengan situasi-situasi tertentu yang akhirnya bisa jadi begitu tadi memunculkan satu pameo barangkali soal tadi bahwa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa bisa begitu? Nah, hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan, maka yang terjadi adalah pola relasi kuasa. Contoh boleh jadi nih ya, ketika bekerjanya hukum tadi di masyarakat, terjadi satu praktek yang boleh jadi ya, boleh jadi berhadapan dengan situasi relasi kuasa. Contoh, ternyata yang diadili adalah orang yang punya kelindan dengan pemegang kuasa. Dan ini bisa jadi membuat hukum bekerjanya tidak sebagaimana mestinya. Oke. Itu kalau kita bicara soal bekerjanya hukum. Yang kedua, kita bisa juga melihat satu fenomena tadi, bahwa bekerjanya hukum itu ditentukan oleh aparat penegak hukum. Misalkan aparat penegak hukumnya kita sebut saja hakim. Cara pandang hakim saja itu bisa berbeda-beda antar satu hakim dengan hakim yang lain. Dan bekerjanya hukum ini juga dipengaruhi oleh satu
tadi cara pandang hakim. Ketika bahwa hakimnya dipengaruhi oleh cara pandang, misalkan dia mengejar sesuatu yang sifatnya pasti, ya, maka dia pasti akan melahirkan atau susah untuk mewujudkan putusan yang adil. Iya. Dia misalkan terlepas dari tadi contoh soal nenek ya, Iya. kasus nenek tadi. Contoh misalkan kita jangankan untuk kasus itu. Kalau kita di kelas nih, apakah semua mahasiswa yang terlambat kita pukul rata untuk dilarang masuk kelas? Kan begitu? Iya. Nah, maka pertanyaannya kita harus lihat alasannya. Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua yang terlambat dilarang masuk kelas. Boleh jadi dia terlambat karena ada alasan yang memang sangat darurat. Iya, Dan belum lagi yang terlambat pak guru bu gurunya. ya kan gitu. Mohon maaf sekali. Iya kan, jadi artinya bahwa itu satu berikutnya. Nah yang ketiga, bekerjanya hukum itu juga dipengaruhi oleh tadi itu hal-hal di luar hukum sebenarnya. Jadi kalau tadi soal cara pandang penegak hukumnya, kemudian soal relasi kuasa, ya, soal cara pandang hukumnya, yang ketiga, hukum itu juga bekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Terkenal tuh kalau kita di fakultas hukum atau fakultas syariah seringkali bilang begini, hakim yang sarapannya roti dengan hakim yang sarapannya nasi itu akan beda putusannya. Ada istilah baru lagi ya, hakim makan roti dan hakim Iya. makan nasi. Itu bagaimana tuh Pak? Apakah sekedar Iya, memang coba. kiasan atau memang faktanya seperti itu Pak? Ya, jadi kan persoalannya menjadi begini, ketika kemudian hakim harus memutuskan, tidak hanya hakim sebenarnya, aparat penegak hukum ya harus menyelesaikan satu perkara hukum, dia berhadapan dengan faktor non hukum tadi. Ya. Faktor non hukum itu bisa jadi faktornya ekonomi, Iya. bisa jadi faktornya adalah faktor sosial, faktor politik, faktor kepribadian dan seterusnya. Banyak ya Pak sebenarnya yang mempengaruhi jika kita lihat dari pengaruh faktor-faktor dari non hukum Non-hukum itu. itu Iya. sendiri. Berarti kita harus punya cara pandang yang sangat luas gitu ya Pak ya. Nah, seringkali akhirnya tadi ketika contoh nih, misalkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi ya, ya akhirnya karena ekonomi yang menjadi satu hal yang mempengaruhi, maka tawaran-tawaran ekonomi itu yang mendekat, Iya. ya kan? Contoh misalkan ada praktek suap, Suap. suap menyuap, ya. Ada faktor kekuasaan misalkan, nanti putusannya dibuat begini, kamu saya naikkan jabatannya, kamu saya posisikan begini. Waduh, kalau itu udah berat banget ya Pak. Ya, jadi artinya bahwa bekerjanya hukum akhirnya menjadi sangat kompleks dan menjadi sangat dinamis. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kenapa kemudian seringkali hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Kebalik Pak. Oh, kebalik ya? Kebalik. Dan ini melanjutkan juga ya nih ya. Tadi juga benar-benar ternyata di balik putusan hakim yang kita lihat biasanya apa ya, kita belum pernah mungkin ya untuk melihat langsung dalam persidangan yang apa, meja hijau ya ibaratnya Pak, di meja hijau itu. Tapi tadi saya sempat menarik sekali dengan apa yang Bapak bilang tadi mengenai putusan mengenai hukum di negara kita juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari non hukum itu sendiri. Karena saya melihat Bapak sebagai pemerhati hukum ya atau legal Iya. antusias. Oke. Ini saya lebih ke Bapak ya, pendapat Bapak atau menurut Bapak nih, sejauh Bapak menjadi warga negara Indonesia, semoga tidak ada keinginan untuk menjadi warga negara. Itu penerapan Pak, penerapan hukum yang sudah menjadi ketentuan di negara kita, bahkan menjadi identitas negara kita, itu di Indonesia seperti tadi isu yang pernah terjadi di tahun 2015. Bapak hingga saat ini memandangnya seperti apa Pak? Maksudnya apakah
sudah sepenuhnya hukum itu bekerja berlaku sesuai dengan semestinya, sesuai dengan ya kembali lagi hukum itu adalah aturan yang kita sepakati seperti itu, Pak. Ya, eh, ini kalau pertanyaan ini ditanyakan maka menjadi pertanyaan yang reflektif sebenarnya. Reflektif. Ya, ini bukan pijat ya. Iya. Ya, pertanyaan reflektif itu artinya jika hukum itu dikonsep sebagai alat yang menertibkan, alat yang bisa atau mekanisme yang diharapkan bisa menciptakan satu keteraturan, satu kebaikan, apakah kira-kira hukum sudah sampai di level itu? Kan kira-kira begitu. Iya. Nah, justru belakangan yang terjadi jauh daripada itu. Jauh daripada itu. Bapak Begitu ini sobat dakwah. ini ya, Bapak juga mengambil kata-katanya sangat halus. Jauh dari situ. Bukan berarti tidak. Tidak ya, Pak. Tidak sama sekali. Ya. Jadi kenapa saya harus mengatakan itu? Kalau kita mau mengatakan tidak gitu ya, karena kita bisa melihat dalam konteks yang lebih luas, ada kok hukum juga bisa bekerja dengan baik dan hukum bisa menciptakan keteraturan itu. Nah, tetapi hari ini bahwa tadi kalau kita bicara hukum itu sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, menciptakan kebaikan yang itu diproduksi oleh negara. Nah, saya melihat ada gejala yang dalam belakangan ini disebut sebagai autocratic legalism misalkan. Autokratif legalism. Legalism. Jadi kalau kita bicara negara hukum kan sebenarnya adalah negara yang mengantisipasi supaya tidak terjadi negara yang didasarkan pada kekuasaan. Atau supaya tidak terjadi yang namanya otoritarianisme. Atau tidak terjadinya oligarki bekerja. Nah, betapa kemudian hari ini kita bisa tarik, ternyata otoritarianismenya bekerja, ya, oligarkinya bekerja di atas fasilitasi hukum. Jadi, ini yang perlu kita refleksikan sebagai problem kebangsaan kita hari ini, bahwa seolah-olah hukum menjadi alat untuk memfasilitasi jadinya oligarki, jadinya otoritarianisme, dan seterusnya. Saya kira teman-teman pasti paham soal itu. Bagaimana proses kontestasi pemilu, ya kan? Bagaimana aturan diciptakan supaya sesuatu yang sebenarnya belum boleh menjadi boleh. Wah, itu dekat sekali ya untuk apa ya? Untuk saat ini memang ya menurut kami ini kita bertiga ya sebenarnya. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini maksudnya, bukan begitu Pak maksudnya kan? Betul. Jadi artinya bahwa hukum yang kita konsepkan di awal sebagai sesuatu yang sangat ideal untuk mencegah sesuatu hal-hal buruk itu terjadi, sepertinya belakangan berubah menjadi fasilitasi keburukan itu terjadi. Sebagai media. Ya, sebagai media. Dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai autocratic legalism. Jadi otoritarianisme ya, itu dilegalkan melalui hukum, melalui peraturan perundang-undangan. Itu yang kemudian dikenal sebagai autocratic legalism. Jadi atau misalkan kalau dulu kita menjadi musuh bersama kita, sampai hari ini tentu kita sebut sebagai korupsi misalkan. Ya kan? Nah, maka hukum itu mengatur supaya tidak terjadi korupsi. Betul. Tapi hari ini betapa kemudian banyak kebijakan yang memfasilitasi bagaimana korupsi bisa terjadi. Itu yang disebut sebagai state capture. Betapa kemudian ada upaya-upaya untuk menjadi media itu tadi. Sungguh Baru ya, kemarin ini. baru kemarin ya. Iya. Sekarang masih panas banget. Iya. Kamu mengikuti isunya? Jujur aja. Apa salahnya kita sebagai warga negara ya Pak? Pasti ingin yang terbaik untuk negara kita. Iya. Kamu juga seperti itu kan? Ada dicontohkan kemarin karena saya melihat di media sosial kan Pak. Ya seperti itu. Ini apa dari negara hukum tadi ke negara non hukum biasanya
orang sorry, maksudnya biasanya negara manut negara kekuasaan. Ini tadi terkait pengaruh hukum ya, Ning. Betul. Kamu ada nggak sih, Ning, hal yang tertarik apa yang dari tadi Bapak Wildan ini mengatakan negara hukum ini negara kekuasaan ibaratnya seperti itu. Iya. Menurut kamu ribet mana nih? Menurut kamu sendiri? Sebenarnya kalau kita tarik kembali ya Pak ya, kalau memang nantinya akhirnya hukum itu kan diciptakan untuk menertibkan apa yang ada ya Pak ya. Kalau kita memang sudah tertib dan juga kita mengikuti hukum yang ada ya pastinya tidak akan susah, tidak akan Iya. ribet gitu loh ya. Berarti Iya. tidak ada yang ribet sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang Kalau ribet. ditaati. Iya. Oke. Ini mengenai negara hukum lagi nih. Kita ya masa kita mau nyeritain yang kita nggak tahu sih ya Pak ya. Yang kita tahu aja nih mengenai negara kita sendiri. Iya. Ini mau nanya lagi nih Pak. Maaf ya Pak banyak tanya. Oke. Ya selayaknya warga negara. Iya. Ini sekarang ya Pak, perkembangan media sosial naik nih Pak. Ibaratnya mungkin kami lahir, kami besar itu disertai oleh besarnya juga media sosial digunakan oleh kami para Mbak. makhluk sosial seperti kami. Bapak kan punya sosmed juga ya Pak? Iya. Iya. Kamu juga punya sosmed, Neng? Betul sekali. Alat Iya dong. eksistensi kan? Alat eksistensi. Kalau orang mengatakan sekarang kan eranya Society 5.0. Oh iya, Ah. asik. Udah sampai 5.0. titik berapa ya? Ya mungkin Sobat Dakwah juga punya sosmed. Nggak cuma satu lagi, ya gak sih? Iya betul. Ada apa aja? Second Misal, account. second account. Iya. Itu juga ada sekarang yang lagi gacor itu TikTok ya? Iya. Ya, TikTok. Apalagi kita tuh tidak asing dengan istilah-istilah haters, buzzer, netizen. Mungkin yang saya kalau ditanya netizen nggak tahu, padahal beliau mungkin salah satu. Nah, ini pertanyaan nih Pak, banyak isu atau ya berita-berita lah ya Pak, kita bilang berita-berita trending, nge-hype yang tadinya isu-isu yang lain, ya isu rumah tangga, sekarang isu apa gitu kan. Semuanya itu apa ya Pak, berkaitan dengan apa tadi namanya? Hukum, adanya proses penegakan hukum, hukum. penegakan hukum. Karena tadi itu hukum itu peraturan, terus ada proses penegakan hukum. Saya mau tanya sebelumnya nih, ada 2 pertanyaan saya Pak. Ya Bapak Oke. bisa menyiapkan diri. Siap. Wah, harus siap-siap ini. Ujian ya. Pelaku hukum siapa saja itu yang pertama Pak, dan siapa yang berkaitan dengan hukum. Itu. Yang kedua ini mengenai sosial media ya. Sekarang kan apa-apa up. Jempolnya Neneng ini dengan ringannya tuh langsung up gitu Pak. Nah, dengan apa-apa yang di-up di media sosial, trending, banyak perhatian dari publik, dan sekarang juga masyarakat juga memiliki ketertarikan yang sangat luar biasa untuk andil dalam Memproduksi media. memproduksi Ya, media, apalagi istilah new media ya. new media, apalagi untuk proses hukum itu ya Pak, proses hukum berjalan dengan semestinya. Nah, itu menurut Bapak berdampak yang seperti apa? Misal, apakah itu membantu dalam proses penegakan hukum? Artinya kita para netizen ya, para jempol-jempol Oke. atletik, jempol-jempol atletik itu ikut andil dalam iya itu salah, iya itu benar, iya itu sesuai, iya itu tidak sesuai, atau malah memberikan tekanan kepada pada proses hukum. Atau kita biasa sebut itu ada istilah namanya trial by social media atau menghakimi lewat sosial media Pak. Iya. Itu yang menurut saya sekarang juga mungkin sosialisasi mengenai hukum nggak cuma dari seminar offline, tapi harus lewat kancah media juga. Iya, Kancah media iya. digencarkan Pak. Atau dalam istilahnya adanya literasi media. Literasi media, tapi ini lebih menjorok lagi tentang hukum. hukum. Ya, silakan Bapak Wildan untuk memberikan penjelasan kami. Oke, yang pertama jadi ya ada Iya, 2 Ada pertanyaan. 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa sih sebenarnya pelaku hukum? Nah, hukum itu tidak hanya milik orang yang tahu, hukum itu tidak hanya milik orang yang punya Ya. atau orang yang mampu, tapi hukum itu milik semua sesungguhnya. Makanya kalau di dalam hukum itu kita belajar hukum itu
ada satu adigium ya, ada satu kaidah yang Adik. itu kemudian menjadi sangat populer, bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Nah, kenapa semua orang harus dianggap tahu hukum? Karena hukum tidak mungkin bisa ditegakkan kalau penegakan hukum itu harus berdasar pada orangnya harus tahu dulu dong. Nih kalau boleh jujur nih ya, coba deh. Kalian pernah nggak sih baca undang-undang lalu lintas? Undang-undang lalu lintas. Ya kan? Kayaknya kok kita ini ya gabut banget baca undang-undang. Iya betul sekali. Meskipun orang hukum sendiri gitu ya. Bayangkan ada banyak undang-undang, ada banyak aturan kan. Ngapain juga kita harus baca satu persatu gitu. Betul. Tapi kemudian yang menjadi perhatian coba bayangkan ketika misalkan ada proses ya razia misalkan, kemudian kita tidak menggunakan helm misalkan di jalan raya, kemudian aparat penegak hukum mengatakan bahwa saudara ditilang karena melanggar pasal ini. Saudara bisa saja menjawab, "Loh saya nggak tahu ada peraturan itu." Kan maka bagaimana coba? Kan kita nggak bisa melakukan proses penegakan. Ya. Makanya karena hukum itu diproduksi oleh negara, ya, dan kita menjadi warga negara, maka ada adigium itu. Semua orang dianggap tahu hukum. Dianggap tahu. Nah, makanya hukum itu milik siapa? Hukum itu milik siapapun. Maka hukum itu memang diciptakan untuk manusia. Ya kan? Selama saudara menganggap manusia, maka ya hukum itu menjadi kewajiban kita, bagi kita, untuk kita, dan oleh kita. Kan begitu. Nah, jadi itu yang pertama, soal siapa sih sebenarnya yang menjadi pelaku hukum gitu ya. Betul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hukum itu hakim kan Penegak menegakkan. hukum. Tapi siapa yang melakukan? Ya masyarakat, ya pemerintah, ya semua lapisan struktur sosial masyarakat itu menjadi orang yang punya kewajiban untuk melaksanakan hukum gitu kan. Tapi nggak tiba-tiba saya pengen jadi hakim. Boleh nih kalau mau jadi hakim kuliah lagi di Fakultas Syariah gitu ya. Fakultas Syariah. Anda pengen jadi hakim. Ini promosi nih ya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, nah maka kalau tadi bicara soal nih lagi ngomongin soal yang sedang kita jalani hari ini sebagai yang kita sebut sebagai digital society kan, Iya. atau cyber society. Jadi masyarakat tuh nggak hanya masyarakat yang ada di dalam dunia nyata loh, ada juga yang namanya di dunia maya. Itu lebih banyak Pak kayaknya. Lebih banyak kan, karena satu orang bisa 2 akun, 3 akun gitu ya. Jadi bahwa yang disebut sebagai digital society, cyber society, maka hukum pun juga tidak bisa ditinggalkan. Hukum juga harus bekerja di ruang itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya berawal dari kalau saya menggerakkan jempol-jempol nih gimana nih? Kan kira-kira gitu. Nah, hal yang perlu kita dasari adalah tadi bahwa negara hukum itu adalah negara yang memberikan jaminan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia tadi salah satu pilar pentingnya. Karena itu menjadi pilar penting, maka apa yang dilakukan oleh warga negara itu harus dipahami sebagai bagian dari hak warga negara. Jadi kalau misalkan memberikan kritik gitu ya, ya itu bagian dari sesuatu yang harus kita hargai sesungguhnya. Karena itu adalah bagian dari hak warga negara, ya, atau yang kemudian kita sebut sebagai hak asasi manusia. Nah, kalau kemudian kita kaitkan yang berikutnya soal kalaupun kita punya hak untuk melakukan tadi judgement di sosial media, boleh nggak sih? Atau misalnya kita mengkritik dan seterusnya, boleh nggak sih? Nah, saya bilang begini, bahwa seringkali proses berjalannya negara itu meniscayakan atau mengharuskan partisipasi warga. Jadi negara tidak bisa berjalan ketika kemudian tidak ada partisipasi.
Kan begitu. Baik. Negara mengeluarkan kebijakan nih misalkan, kebijakan kan diambil dari partisipasi warga. Nah, jadi sebenarnya kalau warga melakukan tadi ya di dunia media sosial, yaitu harus dipahami atau didudukkan dalam perkara hak. Ya. Nah, ketika misalkan tadi saya boleh nggak mengomentari kasus X misalnya, boleh nggak saya ikut komentar kasus Y? Ya, karena itu hak, maka itu menjadi sesuatu yang boleh. Nah, maka kemudian negara hukum dalam terminologi yang lain gitu ya, juga punya saudara kembar sesungguhnya. Berkembang lagi kan? Jadi negara hukum itu tidak hanya melulu soal negara yang didasarkan pada aturan. Negara hukum itu punya saudara kembar yang disebut sebagai demokrasi. Maka disebutlah negara hukum demokratis atau negara hukum yang didasarkan atau dilandaskan pada demokrasi. Nah, karena kita berhukum pun kan nggak bisa semau saya sebagai kepala atau sebagai pemimpin. Saya sebagai kepala atau sebagai pemimpin juga harus didasarkan pada kehendak yang saya pimpin kan. Nah, maka proses demokratisasi itu harus berjalan. Maka hukum yang harus dikeluarkan atau dilahirkan ya harus dalam mekanisme demokratis tadi. Nah, pada akhirnya maka ketika ada warga negara yang melakukan penyampaian aspirasi, meskipun itu kita sebut sebagai kritik dan seterusnya, ya itu bagian dari negara demokrasi, konsekuensi dari negara demokrasi. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian apa yang dinyatakan di dalam media sosial itu melanggar batas-batas aturan yang sudah disepakati, maka bisa berujung pada proses pidana. Proses pidana. Nah kan, proses hukum lagi kan? Iya. Contoh, melakukan hasutan, menghasut. Contoh, memprovokasi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Melakukan keonaran, kan begitu misalkan. Melakukan teror. Kan misalkan saya tahu-tahu WA, awas lo, gitu ya. Saya intimidasi. Nah, saya bisa Mengancam itu nah, ya, kan? kriminal. Kriminal. Saya bisa diproses hukum gitu. Nah, jadi bahwa ternyata hukum juga bekerja di ruang dunia maya dan itu menjadi sangat penting. Nah, tadi yang terakhir soal boleh nggak sih kalau kita mengkritik gitu ya, atau ikut serta gitu. Tadi batasannya sebenarnya jelas. Kalau tadi melakukan apa yang dilarang, maka menjadi satu proses yang harus dipidana. Nah, salah satu hal yang menarik adalah kalau di dalam KUHP baru kita nih, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada aturan nih, pasal-pasal. Misalkan tidak boleh melakukan penghinaan terhadap pemerintah, tidak boleh melakukan penghinaan terhadap presiden. Itu ada pasalnya tuh. Nah, maka kalau kemudian komentar itu ya arahnya pada penghinaan, maka menjadi pidana. Tindak pidana pelanggaran hukum kan. Tetapi kalau arahnya bahwa kita melakukan kritik berdasarkan data ya, bahwa kita bertujuan untuk tujuan kita sebenarnya baik, maka sebenarnya ya itu kita tidak bisa disebut sebagai pelanggaran pidana atau kita tidak bisa disebut sebagai tadi menyerang kehormatan presiden dan seterusnya, karena bahwa yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka proses mencintai negara ini ya. Kita turut serta bagaimana negara ini bisa hadir dan kebijakannya itu bisa memberikan dampak yang baik. Yang baik. Gitu. Berarti masih ada sisi positifnya ya Pak, kita Ya. ikut mengawal ibaratnya ya.